Puji Tuhan. Mari kita ambil Alkitab kita dan catatan kita. Kita akan belajar hari ini dari surat Efesus. Menu daripada khotbah saya seharian sebagai berikut dimunculkan. Seperti biasanya kalau pesan gembala jangan ketinggalan. Bible study seperti ini praktis dan relevan dalam kehidupan kita. Bukan hanya menjawab kebutuhan, tapi mempersiapkan kita menjadi jemaat yang dikuduskan. Di kebaktian yang pertama ini saya kasih subtemanya berkat rohani di dalam sorga. Mari kita buka sama-sama Efesus pasal yang pertama, ayat 1 sampai 14. Saya bacakan dulu semuanya. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencanaan kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah. Dan di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Dan di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita, sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Kalau kita baca ayat-ayat seperti ini, seringkali perasaannya boring ya, heavy atau berat dengan kata-kata. Makanya saya bersyukur di dalam gereja kita dari waktu ke waktu selalu harus Bible study. Karena Alkitab itu sangat berguna dalam kehidupan kita. Kata sangat berguna itu terlalu merendahkan malahan. Alkitab itu firman. Kita nggak boleh skip, nggak boleh lompat ayat-ayat. Sekalipun ayat-ayat yang rasanya seperti, aduh aku nggak ngerti ini maksudnya apa. Makanya saya bawa sekolah Alkitab ke sini untuk kita bisa belajar bersama-sama. Apa yang saya pelajari dulu lama di seminari, bahkan yang saya pelajari sendiri, saya bawa ke ibadah supaya seluruh jemaat bisa memahami firman Allah. Hal-hal seperti ini, pengajaran seperti ini, Anda dan saya harus menganggapnya sangat-sangat serius, dan jikalau hati kita haus, catat sungguhan, karena setiap ayat nanti akan saya kupas, dan itu akan menjadi rema dalam kehidupan jemaat Tuhan. Dan itu akan menjadi jawaban, itu akan menjadi keselamatan, itu akan menjadi rescue, itu akan menjadi pertolongan, itu akan menjadi kekuatan, dan itu akan menjadi percepatan dari Tuhan. Promosi ilahi pun terjadi karena orang memperhatikan firman, kata Mazmur. Barang siapa memperhatikan firman, memperoleh keajaiban dari Tuhan. Bukan berarti kita boleh motivasi sama Tuhan Yesus, tetapi memang itu sudah jadi efek sampingnya kalau orang haus. Saya ajak kita untuk memahami Efesus sedikit. Di Efesus ini, Efesus adalah sebuah kota. Ini kota besar, dan Paulus pernah ada di situ sebagai gembala selama 3 tahun, coba nggak main-main. Di tempat lain dia sebagai misionaris, hanya datang pergi. Di Efesus dia 3 tahun di sana, yang paling lama di dalam segala rekod di history dan sejarah. Paulus lama sekali di Efesus.
Dan ini adalah gereja yang sangat modern zaman itu dan menjadi menjadi tren pertama dalam sejarah gereja, memindahkan gereja mula-mula, gereja Perjanjian Baru, untuk pertama kalinya dari sinagoga, tempat pertemuan agamawi Yahudi, ke sebuah hall university. Di Efesus inilah Paulus memindahkan orang-orang yang dia menangkan dan muridkan ke sebuah universitas zaman itu, yaitu hall namanya Tyrannus. Mungkin kalau hari ini kita beritahu sama orang-orang zaman itu, kalau ada mesin waktu, hei kami ini beribadah di mall misalkan, terkejut mereka, kaget, bisa semaput, bisa pingsan. Ada banyak pergerakan zaman, gereja Tuhan diperbaharui, tapi tidak boleh meninggalkan perkara-perkara yang dari dahulu kala. Alkitab tidak perlu diperbaharui, Alkitab apa adanya. Gedung gereja bisa baru, perkembangan zaman. Kita juga bisa sama, fashion kita, teknologi, tapi kasih tidak pernah menua. Buah-buah roh sukacita, damai sejahtera tidak pernah pergi. Damai itu tetap ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kemana kau cari? Ada lagunya sekolah minggu, ke gunung yang tinggi ku cari, ke lembah curam yang mendalam. Tidak, damai itu hanya ada di dalam Yesus. Ada hal-hal tertentu yang tidak akan pernah berubah sepanjang zaman, yaitu kebenaran firman. Nah sekarang mari kita baca ayat pertama dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Penting sekali anak-anak Tuhan seperti Paulus, kita itu harus mengerti kehendak Allah atas hidup kita. Paulus itu bisa dengan percaya diri dia berkata, aku ini rasul oleh kehendak Allah. Tahu nggak, menemukan kehendak Tuhan atau yakin akan kehendak Allah dalam hidup kita itu lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Sebab hati kita nggak akan penasaran, emas emangnya bisa dimakan? Meskipun per gramnya mahal, coba dikunyah, rontok semua giginya. Apa yang kita miliki materi atau sesuatu yang di luar diri kita, itu semua hanya bisa memberi kita kebahagiaan yang sementara, yang sifatnya luaran atau kulitan. Tetapi orang yang kenal kehendak Allah itu manju atau aman, atau puas hatinya. Kepuasan batin itu tidak ditemukan di barang-barang berharga. Kepuasan batin itu ditemukan di dalam hati orang yang mengenal kehendak Bapanya. Do you know God's will? Sebagai orang Kristen kita nggak boleh tahu hanyalah agama atau peraturan agamawi. Kita harus tahu kehendak Allah atas hidup kita. Pertanyaan seperti, mengapa saya ada di dunia hari ini? Mengapa saya hidup di sini? Mengapa saya dilahirkan sebagai orang Indonesia dalam keluarga saya yang jauh dari sempurna? Mengapa saya mengalami perkara-perkara itu, termasuk perkara-perkara yang buruk sekalipun? Itu bukan dari Tuhan Yesus, tetapi kenapa Tuhan izinkan? Do you know God's will? Apakah kita tahu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Misi manusia yang terbesar itu bukanlah dia mendapat pekerjaan yang membayar dia tertinggi. Bukan mendapatkan semua yang dia impikan. Tetapi kalau dia bisa menemukan tujuan hidupnya. Apakah kehidupan kita itu dipimpin oleh Roh Kudus? Apakah kita itu hidup sesuai dengan tujuan Allah? Jangan sampai kita itu adalah kulkas yang menaruh pakaian, lemari yang taruh daging. Jangan sampai salah. Untuk apa Anda diciptakan? Mengapa Anda ditebus? Mengapa di usia tertentu, usia itu Anda kenal Yesus? Saya tidak missing itu. Saya tidak kelewatan. Saya kenal Tuhan itu umur 18 tahun ketika saya masih baru beranjak sebagai dewasa muda. Saya langsung mengerti kok, saya dimenangkan Tuhan di masa muda supaya saya juga berbicara ke orang-orang muda. Saya sudah lakukan bagian itu. Udah kupenuhi tabung panahku dengan peluru. Di masa-masa muda saya berbuah. Mungkin Anda berkata, Pastor Philip, itu Anda, saya melewatkan. Saya sia-siakan masa muda saya, masih ada masa tua kan? Kalau kita masih hidup hari ini, kita harus berbuah. Kenalkah Anda kehendak Allah atas kehidupanmu?
Ayat 2, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Surat-surat Paulus diisi dengan sapaan-sapaan begini. Coba saya sekarang kupas yang satu ini. Paulus berkata, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Coba lihat urutannya, kasih karunia harus datang dulu sebelum damai sejahtera. Tidak ada kasih karunia, no grace, no peace. Tidak akan ada damai sejahtera. Coba lihat ya, orang-orang di luar sana itu bisa memperoleh apapun juga kalau mereka tidak berdamai dengan Allah, tidak ada damai sejahtera. Mungkin kita bisa beli ranjang termahal, tapi kita nggak bisa beli tidur. Makanya ada penyakit namanya insomnia, susah tidur. Hari-hari ini pil tidur itu laku atau obat penenang. Gak ada damai sejahtera gak ditemukan di benda. Damai sejahtera itu ditemukan dalam berdamai dengan Allah. Berdamai dengan diri sendiri dan berdamai dengan orang lain. 3 dimensi damai ini ditemukan dalam kasih karunia, the grace of relationship with God. Atau kasih karunia yang berupa hubungan pribadi dengan Allah. Sebab orang yang punya Tuhan dia punya ketenangan. Jikalau Tuhan berada di pihak kita, siapa lawan kita itu sungguhan. Ada aman di dalam hatinya. Coba lihat orang-orang Kristen, tidak semua orang Kristen begini, hanya anak-anak Tuhan yang menghayati. Anak-anak Tuhan yang percaya. Kalau Anda lihat ada orang-orang Kristen, kok bisa ya orang itu ngalami begini, kok bisa tetap damai sejahtera. Pelajari secretnya. Orang itu menjadikan Tuhan perlindungannya dan pada Tuhan dia taruh rasa amannya. Kok bisa ya orang itu mengalami kayak gitu, kok bisa tabah. Disinilah rahasianya. Orang itu punya kasih karunia. Hubungannya dengan Allah itu real, nyata. Tapi juga damai dengan dirinya. Coba lihat orang yang paling kasihan adalah orang yang menuduh, yang tertuduh. Orang yang menuduh dirinya, orang yang hatinya terdakwa. Orang yang tidak bisa damai dengan dirinya, itu bisa menjadi penyakit jiwa. Lalu macam-macam mulai masuk, depresi, bunuh diri, bipolar dan sebagainya. Saya nggak berkata bahwa semua penyakit ini karena itu. Tapi banyak juga orang-orang yang begini, berakhir begitu. Kasihan loh orang kalau tidak damai dengan dirinya itu. Sampai-sampai dia bisa ciptakan personality, kepribadian baru. Makanya ada yang namanya kepribadian ganda. Ada juga penyakit jiwa yang bukan cuman ganda. Wah, kepribadiannya ada ribuan, bahkan ratusan, bahkan ribuan. Itu ngeri loh, sakit penyakit jiwa yang seperti itu sudah nggak bisa kembali waras kalau secara manusia, kecuali mujizat Allah. Semua dimulai dari gini, waktu dia kecil mungkin dia disakiti. Setelah dia disakiti, saking sakitnya dia tidak mau menghadapi reality. Dia mencoba lari daripada realita, dia ciptakan pribadi yang lain supaya dia bisa lari ke sana. Supaya dia nggak perlu menghadapi rasa sakit itu atau trauma. Orang yang nggak berdamai dengan dirinya itu, sakit penyakit akan berdatangan. Makanya ketika kita masuk hadirat Allah, kita itu bukan hanya berdamai dengan Allah, kita itu berdamai dengan dirinya sendiri. Jangan pernah menghakimi orang waktu masuk ke hadirat Allah lalu dia menangis. Itu bagian daripada terapi sorgawi. Orang itu dijamah, bukan berarti harus selalu dengan air mata. Sebab ada pula air mata buaya. Atau nangis pura-pura. Ketika saya dekat sama Tuhan Yesus, inilah yang saya dapatkan. Saya semakin mengenali diri saya sendiri. Sebab firman Tuhan ini penuh dengan kata-kata seperti ini. Kamu adalah. Dalam firman saya menemukan identitas saya sesungguhnya. Makanya berbahagialah orang yang merenungkan firman-Nya siang dan malam. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan karena orang itu lihai atau hebat. Tapi kalau orang itu bisa damai di dalam hatinya. Apapun yang dia kerjakan itu keluar dari iman dan ketenangan. Di sana ada berkat Tuhan. Lalu kalau orang lagi gak damai dengan sesamanya, kasihan juga. Lagi berantem, cekcok suami istri misalkan, sekalipun sama-sama sudah penuh Roh Kudus, kan rasanya gak enak tidurnya. Makanya itu Tuhan berkata, kalau ada apa-apa dengan saudaramu, tinggalkan persembahanmu, berdamai dulu, selesaikan. Jangan biarkan amarahmu itu terus ada sampai matahari terbenam. Kalau kita ada apa gitu, gak enakan gitu kan, hati itu kan gelisah. Galau kata orang muda.
Makanya itu damai sejahtera itu ditaruh nomor 2 dalam sapaan Paulus. Mendalam sekali tulisan Rasul ini. Dia berkata kasih karunia dulu. You must have the grace. Engkau harus memiliki kasih karunia hubungan dengan Allah. Kasih karunia pulih gambar diri. Kasih karunia dalam hubunganmu dengan sesama. Pastikanlah hidup ini jangan cari yang keluar dari ambisi. Itu bonus saja. Jadikan target hidup tenang. Itu jauh lebih berguna. Saya suka hidup tenang kok. Meskipun hidup saya nggak pernah tenang. Hidup saya ini penuh dengan gelombang. Karena saya itu sedang dipakai oleh Tuhan. Karena saya itu sedang berjalan di dalam rencananya. Karena kami ini sedang peperangan rohani. Tapi peperangan yang kami lakukan hanyalah yang harus saja. Bukan cari masalah dan persoalan perang dengan kanan kiri. Bapak Ibu Saudara, jadikan itu goal hidupmu. Untuk hidup itu damai sejahtera dalam Tuhan. Damai itu bukan absennya masalah. Damai itu adalah presence-nya Tuhan atau kehadiran Tuhan dalam kehidupan, dalam masalahmu, dalam kehidupanmu. Sekarang kita melihat pekerjaan Trinitas, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus dalam ayat-ayat berikutnya. Mari kita mulai dengan ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Dimulai dengan kata terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bahasa Inggrisnya, blessed be the Father God. Yang pertama disebut adalah Allah Bapa, the Godhead. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau Anda tanya sama saya, Pastor Philip, Trinitas ini gimana sih, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus itu gimana? Saya nggak punya penjelasan yang memuaskan. Nanti di sorga kita tahu sendiri. Pokoknya kita tahu Allah itu Esa. Dan dalam kekristenan diajarkan dengan sangat jelas. Yesus sendiri pun mengatakan waktu baptiskan dalam nama Bapa, Putra, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiga pribadi yang ada di dalam Trinitas ini adalah satu. Allah Bapa adalah Tuhan, Allah Putra adalah Tuhan, Allah Roh Kudus adalah Tuhan. Allah. Tapi di pertama-tama Paulus menyebut ini karena Allah Bapa selalu diasosiasikan, dihubungkan sebagai sumber segalanya. Misalkan Tuhan Yesus berkata, ya, bukan di kitab Yohanes, di surat Yohanes 3 ayat 16 tentang penebusan Tuhan dikatakan, for God so loved the world that he gave his only son. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, dia memberikan anaknya. Jadi penebusan itu idenya siapa? Idenya Bapa. Kerelaan siapa? Kerelaan Yesus. Ya. Kalau saya ditanya bagaimana menjelaskan Trinitas, ada orang mencoba menjelaskannya seperti matahari, terang, panas, dan wujudnya. Wujud, terang, dan panasnya. Itu pun tidak mencukupi. Coba saya jelaskan Trinity. Gini aja, saya jelaskan dalam kasus hubungan dalam pengenalan saya akan Tuhan. Bagaimana mungkin saya tidak mengasihi Bapa? Semua penebusan ini, bahwa aku selamat ini adalah idenya beliau. Yang paling berkorban itu, yang menyerahkan anak tunggalnya untuk gantikan dengan sampah dan orang berdosa seperti saya, tukar tempat maksudnya. Wah, saya ini overestimated. Harga saya itu harga warung dibeli dengan biaya hotel untuk bangun hotel, paham maksud saya? Untuk membeli sampah ini daur ulang, Tuhan serahkan nyawa. Ini ide siapa? Untuk rescue atau menolong saya. Idenya Bapak. Bapak kehilangan putranya yang tunggal. Gantikan dengan seseorang yang putra-putraan seperti saya. Ini anak adopsi ini. Adopsi dari penjara lagi, bukan dari panti asuhan yang terbaik yang sudah dididik. Ide siapa? Siapa yang pernah kehilangan anak, tahu rasa sakitnya. Ini kehilangan anak untuk orang berdosa, orang jahat seperti Anda dan saya. Siapa yang nekat menyerahkan putra yang tunggal untuk menebus orang tidak layak seperti kita ini? Bapak. Bagaimana saya nggak mencintai Tuhan Yesus?
Yang jalani semua di kayu salib. Dicambuk, dipecut, diludahi, dipukul. Lebih dari itu terpisah sama Bapa untuk sekian waktu. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mengapa kau meninggalkan aku? Itu yang Yesus takuti sampai berpeluh darah di Getsemani. Itu bukan karena Yesus takut paku. Yesus bisa puasa 40 hari gak makan minum. Masa takut orang kalau punya pengendalian diri seperti Yesus seperti itu gak akan takut mati. Yang ditakutkan adalah pisah sama Bapaknya. Sebab Alfa dan Omega tidak pernah berpisah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Terpisah hanya waktu-waktu Jumat Agung ketika Allah harus memalingkan wajahnya karena Yesus digantung di atas sana karena dosa kita. Gak pernah loh Allah Trinitas itu pisah cuman gara-gara kita. Yesus yang jalani itu semua. Yesus yang jalani. Sedangkan orang kalau pisah sama pacarnya aja gak bisa makan aja gak ngerasa lapar. Kesakitan fisik itu gak seberapa dengan kesakitan batinia. Itu yang Yesus alami dua-duanya. Siapa yang jalani di atas kayu salib? Bagaimana mungkin saya gak mencintai Allah Putra, Allah Anak? Dia yang jalani untuk saya. Siapa yang digantung di sana? Yesus Kristus, the Son of God, Anak Allah. Bagaimana saya tidak mencintai Roh Kudus? Roh Kudus itu yang bersama dengan saya di mana-mana sampai kamar saya ke WC pun Roh Kudus tidak meninggalkan saya. Yang ngajari saya, yang ceritai saya tentang Yesus itu siapa. Karena dialah roh kesaksian. Dialah roh kebenaran yang menuntun saya dalam segala kebenaran. Bahkan perkara-perkara kecil pun yang orang lain tidak tahu. Saya mulai salah di dalam hati. Roh Kudus yang bisa cubit saya perlahan-lahan berkata, jangan gitulah. Sedekat itu dengan Roh Kudus. Seperti BFF, seperti best friend forever. Bagaimana mungkin saya gak mencintai Allah Roh Kudus? Dia yang ada di kamar tidurku. Dia yang ada di dalamku. Menjelaskan Allah Tritunggal, gak usah pakai teologi Ria. Saya jelaskan dari sisi hubungan. Dan ini yang Paulus katakan dengan kemesraan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus itu, blessed be the Father God. Dalam bahasa Alkitabnya, yaitu di bahasa Yunaninya, itu lebih terkesan begini suaranya. Kan ini yang kita baca begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi dalam bahasa Yunaninya bunyinya begini, praise and worship Him with much love. Pujilah dan sembah Dia dengan banyak cinta. Ini sapaan mesra, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus mengakui bahwa Allah Bapa di sorga adalah sumber segala sesuatu. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih, bangun hubunganmu dengan Bapa. Jangan mudah kecewa jadi orang Kristen. Bapa itu mulia, Bapa itu tidak kelihatan. Tak seorang pun pernah melihat Bapa. Yang pernah dilihat oleh umat manusia hanyalah Allah Putra. Yang menjelma menjadi manusia, lahir di palungan, kita sebut hari Natal itu. No one has seen the Father except the Son. Tidak ada orang yang pernah melihat Bapa kecuali Putra. Makanya itu, jangan hakimi Dia. Jangan dikit-dikit I'm disappointed with God. Jangan sebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jangan sebut nama Allah dengan ngawur. Aku kecewa sama Tuhan, pernah lihat Bapak enggak? Kenapa kok kecewa? Tapi Alkitab mengatakan bahwa Bapa adalah sumber segala yang baik. Hitunglah berkatmu satu persatu. Kalau masih ada suatu hal yang baik dalam hidupmu, ingatlah dan curigalah bahwa itu Bapa punya ide memberikan kepadamu. Anda hari ini punya suami yang baik, itu ide Bapa. Bapa yang punya ide, Bapa yang mengambil inisiatif, yang menginisiasi penebusan itu Bapa. Bapa berkata, manusia ini harapannya pupus, hopeless semua. Bapa berkata, karena itu kuutus anakku yang tunggal untuk mati bagi mereka. Wow, gak ada orang tua di sini yang cukup berani dan berkata, ada satu orang di penjara sekarang. Ya, ada satu orang misalkan sekarang ada di penjara KPK. Udahlah, aku punya anak satu ini,
satu-satunya anak semata wayang tunggal ini, biarkan dia masuk penjara, orang itu keluar. Jadi anakku di rumah. Gak ada orang tua segila dan seberani itu, ya kan? Bapak berkata, aku mengasihi dia. Aku mengasihi Budi. Aku mengasihi Andi. Aku mengasihi Jennifer. Aku mengasihi Jessica. Aku mengasihi siapa lagi namanya? Ya. Satu persatu kalau nama saya sudah nggak bisa ingat satu persatu, sebut namamu sendiri. Aku mengasihi dia, maka aku gantikan dia dengan Yesus. Yesus mati ganti dia supaya aku memperoleh dia. Coba bayangkan, Bapak itu menyerahkan putranya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Itu inisiatifnya Tuhan. Coba pikirkan, semua yang baik di hidupmu, itu adalah inisiatifnya Bapak. Coba lihat tanganmu. 5 jari lengkap. Terima kasih Bapak. Ya nggak lengkap pun, bersyukurlah untuk hal yang lain. Di area tertentu, Anda lebih lengkap daripada orang-orang yang tidak cacat tubuh. What is it the good thing? Apakah ada hal-hal tertentu yang baik yang Anda miliki hari ini? Kita harus bisa menyebutnya seperti Paulus, terpujilah Allah dan Bapa kita. Thank you ya. Praise and worship Him with love. Pujilah dan sembah Bapa dengan penuh cinta. I love you. Jangan hakimi dia. Jangan berkata aku kecewa sama Tuhan. Kita lah nggak pernah lihat dia kok bisa kecewa. Tapi kita minjem banyak barang-barangnya. Everything good and perfect, kata Yakobus dalam suratnya. Segala sesuatu yang baik dan sempurna datangnya dari Bapa. Siapa punya anak? Syukuri, itu Bapa yang kasih. Punya mobil, Bapak yang kasih. Punya pekerjaan, Bapak yang kasih. Nggak punya pekerjaan, tapi masih punya nyawa, Bapak yang kasih. Selalu bisa hitung berkat kita satu persatu. Dan kita bisa berseru yang sama. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Seringkali kalau kita tidak sadari ya, kita ini sering lancang sama Tuhan. Kata-kata, saya kecewa, saya marah sama Tuhan. Saya mau komplain sama Tuhan. Aduh, saya berani, nggak boleh taruhan ya pendeta ya. Saya yakin udah, kalau kita suatu hari ketemu Bapak, nggak ada satupun di antara kita berani menengadah, langsung tersungkur semua. Kita nggak pernah melihat dalam seumur hidup kita seorang begitu mulia dan berwibawa, begitu murni bersih suci seperti Bapa dan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus berkata, Bapa dan aku adalah satu. Percayalah kepada aku, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada aku, percayalah kepada Bapa. Di rumah Bapa aku ada banyak tempat tinggal. Waktu suatu hari kita ke situ, saya percaya pertemuan pertama waktu Yesus bawa kita kepada Bapa, tak seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku, ya kan? Akulah jalan, ya kan? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi Yesus punya misi, nggak berhenti sampai di kayu salib, tapi akan dilanjutkan, bukan penebusan, tapi waktu kita karya penebusan ini mati satu persatu atau Yesus datang kembali, kita itu satu persatu akan dibawa ke Bapa. Kita satu persatu akan dibawa ke Bapa, Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Yesus berkata, akulah jalan, tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa. Yesus gak menunjuk ke sorganya atau tempatnya, tapi menunjuk ke pribadi yang punya sorga. Aku akan bawa kamu ke Bapa. Saya yakin pada waktu itu, waktu kita dibawa ke Bapa, saya gak akan berani mengintip mata saya akan tersungkur. Karena saya gak pernah ketemu seumur hidup saya seorang begitu murni, begitu bersih, begitu berwibawa seperti Bapa. Dan bayangkan betapa menyesalnya kita kalau pernah terucapkan lewat mulut kita, aku kecewa sama Tuhan. I'm disappointed with God. Malunya itu 1000 kali 1.000.000 pada waktu itu. Dan kita akan merasa, aku tidak seharusnya ada di sini. Begitu suci ruangan itu. Oh haleluya. But for now, untuk sekarang ini, saya taruh iman saya hanya pada Tuhan Yesus. Karena Bapa dan aku adalah satu, kata Tuhan.
Filipus itu loh, namanya sama saya. Itu yang malah tanya, tunjukkan Bapa kepada aku. Yesus berkata, kok kamu ngomong begitu? Selama ini kamu sama dengan saya, masa kamu belum tahu bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Nah, disinilah kita tidak usah bingung. Saya coba jelaskan Trinitas pagi-pagi hari, cukup berat ya di ibadah satu. Tapi saya rasa sudah nggak pantas lagi kalau saya hanya memberi Anda makanan ringan. Saya harus memberi Anda makanan keras. Makanan keras itu bukan dibentak-bentak. Makanan keras itu protein, kontennya, isinya. Saya ajak gereja ini untuk mengerti Allah Trinitas dari sisi kasih dan hubungan. Nggak perlu kita berteologi ria. Coba saya jelaskan. Waktu kita dalam hadirat Tuhan, Yesus itu begitu mulia. Kita pun nggak pernah lihat Yesus ya kan. Jadi bayangkan sorga itu begitu overwhelming, begitu mulia. Kita akan bertemu segala sesuatu untuk pertama kalinya. Muka dengan muka, tidak seperti orang yang melihat remang-remang di kaca atau di cermin saja. Tapi saya coba jelaskan sumber segala sesuatu dalam hidupmu. Kalau Anda berpikir tentang Bapa, jangan pikir orang yang jenggotan. Tapi pikirkan satu aja, nggak usah pikirkan wujud wajahnya. Karena Bapa tidak pernah seorang pun lihat. Kalau Anda memikirkan Bapa, pikirkan ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyediakan segala berkat rohani di dalam sorga, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Pikirkan ini. Bahwa everything good and perfect in your life come from Him. Dialah yang memikirkan idenya, Dia yang mengambil inisiatif untuk memberikan semua yang baik dalam kehidupanmu. Saya ingin supaya kita mengerti ini. Lalu kita baca sekarang lagi, lanjutkan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Katakan berkat rohani di dalam sorga. Apa itu berkat rohani di dalam sorga? Dan itu disediakan di dalam Kristus. Begini ya, segala sesuatu yang kita perlukan dan mungkin perlukan nanti, semua sudah disediakan, bukan akan. Sudah disediakan. Bagian daripada, janji ini adalah bagian dari kalimat Yesus ketika mati di kayu salib. Yesus berkata, sudah selesai. It is finished. Berarti sekarang ini di dalam hidup kita, di dalam iman kita, semua yang kita butuhkan dan akan butuhkan, bukan akan disediakan, tapi sudah disediakan. Makanya itu penting sekali kita hidup di dalam iman. Karena semua persediaan itu sudah ada di sorga, di alam sorga dengan jelas. Dan itu ditaruh di dalam nama Yesus. Itulah pentingnya kita itu punya iman. Karena semua yang Tuhan sudah sediakan di hidup kita itu, sebagian besar nggak kelihatan. Di dalam Kristus Bapa telah mengaruniakan kepada kita semua yang kita perlukan, segala berkat rohani di dalam sorga. Dahulu di Amerika ketika ada gerakan kesembuhan, mereka percaya bahwa di sorga itu sudah ada spare part. Nggak perlu lagi Yesus menyembuhkan baru, kesembuhan sudah dibeli di kayu salib. Bahkan di Yesaya 53 dijelaskan penyakit kita juga dipikulnya, bukan hanya pemberontakan atau dosa. Jadi waktu saya mendoakan orang sakit, saya tidak tahu ya, kalau ini kan cetusan daripada gerakan kesembuhan di Amerika. Ada nabi yang pernah melihat seperti di gudang Tuhan itu ada banyak spare part. Udah ada kuping-kuping baru, mata-mata baru untuk yang buta, untuk yang lumpuh diberikan kaki yang baru. Ya oke, boleh, saya tidak tahu, itu kan bukan firman Tuhan, itu kan penglihatan. Tapi kalau ini firman Tuhan, di perjanjian lama pun meneguhkan, penyakit kita lah yang dipikulnya. Itulah sebabnya saya pakai ayat seperti ini waktu kalau saya doakan orang sakit. Meskipun saya tidak menentukan hasil akhirnya loh ya, tapi saya harus percaya bahwa semua yang boleh terjadi, yang bisa terjadi itu semua sudah disediakan. Makanya kalau saya doa untuk orang sakit, saya nggak ngerengek-ngerengek. Saya klaim dengan iman. Sebab saya percaya misalkan orang ini tuli, saya percaya Tuhan sudah membeli pendengaran. Kalau orang itu masih belum mendengar, saya tidak akan kecewa sama Tuhan. Hanya saya ini manusia yang belum mengerti mengapa jawaban tidak tepat seperti yang saya mintakan. Tapi saya yakin semua yang kita butuhkan sudah ada di dalam Tuhan. Sudah ada. Itulah sebabnya perlu kita itu menggunakan iman kita. Marah dan kecewa sama Tuhan tidak menambah sehasta.
Tapi kalau saya lagi, misalkan saya lagi gelisah, saya ngalami satu masalah, doa saya nggak boleh berakhir hanya minta-minta. Saya harus klaim dengan iman. Tuhan, apa yang ku perlukan ini? Misalnya aku mengalami pergumulan secara finansial. Aku tahu Tuhan, Allahku akan mencukupkan semua yang kuperlukan dalam kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Tuhan. Ini bukan doa mata duitan. Tapi orang yang mengalami kebutuhan. Kita berhak loh sebagai anak Tuhan, ahli waris dan berkata, Tuhan, Allahku akan mencukupi segala yang kuperlukan. Bagianku hanyalah kerja segiatnya dan lakukan sejujurnya. Jadi orang yang responsibel, yang goodwill, yang bermaksud baik, tidak bermaksud jahat sama sesama. Lord help me. Jangan hanya berkata SOS, help me, tolong aku. Tapi klaim dengan iman. Disinilah ayat ini harus kita pakai. Bahwa dalam Kristus Bapa telah bukan akan mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Saya tidak akan keluar dari ruang doa saya sebelum saya klaim begini. Aku percaya hutangku sudah selesai di kayu salib dalam nama Yesus. Keluar kerjalah, sekalipun dikejar hutang. Kerjalah, cicilah pelan-pelan, tapi imanku sudah selesai. Segala berkat rohani, segala berkatku sudah ada di alam rohani. Sudah ada di sorga bersama dengan Tuhan. Tuhan berkata sudah selesai, berarti hutang piutangku pun sudah dipikul. Tapi jangan berkata gitu sama yang memiutangi. Sudah dipikul Yesus kok. Loh, Yesus gak bisa bayar aku, kamu yang harus bayar aku. Ya betul, jangan ngomong gitu. Yang utang jangan ngomong gitu. Yang piutang terserah kalau berkata ya sudah, saya waive. Udah saya gak anggap itu sesuatu. Wah mulia sekali tahun Yobelnya. Tapi kalau Anda gak punya iman itu jangan. Tapi yang hutang gak usah banyak bicara sama manusia. Bicara sama Tuhan. Jangan bicara sama orang. Bicara sama Tuhan. Kalau sama orang itu bicara dengan kerja. Karena Tuhan melihat hati, manusia melihat bukti. Buktikan pekerjaanmu. Buktikan Anda tidak lari. Buktikan Anda membayar, mencicil pelan-pelan. Kalau perlu jual asetmu. Karena itu uang orang lain. Jangan bicara hati kalau sama orang. Bicara bukti. Tapi sama Tuhan, bicaralah. Jangan ngomong sama manusia, ngomong sama Tuhan. Sebelum Anda keluar dari ruang doa Anda, kalau Anda bergumul dengan hutang piutang, Anda bisa berkata, aku percaya, aku klaim janjimu, aku akan kerja segiatnya, tapi engkau tahu 5 roti 2 ikanku, bahwa aku ini hanya punya 10 jari 2 tangan. Aku akan usaha sebaik-baiknya ya Tuhan, please help me, kebodohanku dulu, tapi aku tidak akan ulangi lagi, itu anggaplah biaya kuliahku, aku tidak akan lagi spekulasi seperti dulu sampai jatuh ke hutang piutang begini. Tapi Tuhan Yesus tolong aku, beli waktu Tuhan, Tuhanlah yang punya segala kuasa. Jangan doanya itu merengek-rengek. Sebelum keluar dari ruang doa, selesai di imanmu. Allahku akan mencukupkan segala kebutuhanku, keperluanku di dalam Yesus Tuhan, dalam kemuliaan dan kekayaannya. My God is rich. Aku tahu bahwa hutang piutangku sudah selesai di kayu salib. Buka pintu, tutup pintu, kerja. Waktu kerja jangan doa. Waktu doa jangan kerja. Antara doa dan kerja, imanlah kakimu untuk melangkah. Tapi waktu kerja, imanmu berupa perbuatan. Tanpa perbuatan, imanmu mati. Don't just pray. Pray with authority. Doa dengan otoritas. Waktu saya doakan orang sakit, sembuh atau tidak sembuh, tapi juga banyak yang sembuh. Daripada orang yang merasa ya sudahlah berserah, tapi nggak ada orang-orang yang akan mengalami mujizat. Karena kita tidak exercise of faith, kita tidak menggunakan iman kita. Kalau sampai orang tidak sembuh, saya anggap itu nanti sebagai pertanyaan kemudian hari waktu saya di sorga, saya akan tanya sama Tuhan. Tugas saya hari ini adalah memberitakan Yehovah Rafa. Tapi waktu saya doakan orang sakit, saya percaya, saya bayangkan, sekalipun bukan penglihatan seperti gerakan kesembuhan di Amerika, tapi saya bayangkan, orang ini sakit, sudah ada kok solusinya di dalam sorga. Aku tahu di dalam nama Yesus, kasih dia Tuhan, ginjal yang baru. Kasih Tuhan. Saya pernah sekali doa di saat teduh bersama begini, Tuhan akan gantikan satu organ, saya lupa apa, tanpa menggantikan organ baru. Jadi Tuhan memberikan misalkan ginjal baru tanpa mengambil ginjal yang lama. Maksudnya ginjalnya diperbaharui. Oh paru-paru, ya sih paru-paru. Lalu ada orang yang menyapa saya waktu di Jakarta, ternyata masih kerabat, dan berkata itu adalah marifat untuk dirinya. Dan benar terjadi, apa yang rusak di sini paru-paru, jadi baru. Padahal tadi sudah blontang-blonteng di dalam X-ray-nya. Tapi menjadi baru, tapi paru-parunya tetap paru-paru lama. Orang sampai mungkin keluarga itu sendiri pun tidak berani percaya. Bahkan dokter pun berkata kok bisa begini ya. That's my God.
Mungkin ada benernya tuh penglihatan orang Amerika itu. Mungkinkah sudah ada spare part-nya? Waktu Tuhan berkata sudah selesai, memang sudah ada paru-paru baru. You claim that for you. Claim that for you. Berkat rohani di dalam sorga. Tetapi lebih dari berkat materi, berkat rohani. Coba katakan berkat rohani. Berkat rohani itu apa? Mari kita sekarang, berkat rohani begini ya. Kan ini berkat-berkat seperti kesembuhan gitu kan, paru-paru atau apa, atau keuangan hutang piutang itu kan sifatnya jasmani ya. Tapi izinkan saya sekarang menjelaskan berkat rohani sebagai berkat rohani ya. Berkat rohani itu tetap lebih baik dari berkat jasmani. Contohnya, mending punya hati baru daripada baju baru. Itu sungguhan loh. Sungguhan. Coba kalau kita pakai baju baru tapi orangnya itu mengesalkan, menjengkelkan. Ada orang tertentu yang punya attitude atau punya masalah dengan sikapnya. Bajunya baru, bajunya bagus bahkan mahal. Percuma juga sih. Karena orang tidak akan lihat itu ujungnya. Orang akan membicarakan sifatmu. Mending mana? Loh kalau bisa beli baju baru silahkan kalau itu sah-sah saja. Tapi kalau boleh pilih, hati baru lebih baik daripada baju baru. Berkat rohani itu lebih baik daripada berkat jasmani. Seperti saya katakan tadi, Tuhan memberikan pada yang dikasihnya pada waktu tidur, Mazmur 127. Atau dengan kata lain, Tuhan memberikan tidur kepada orang-orang yang dikasihinya. Mana lebih baik, punya ranjang mahal atau tidurnya nyenyak? Mending saya tidur di sofa. Ya, tidur di sofa, tapi tidurnya nyenyak. Daripada saya tidur di ranjang yang mahal puluhan juta, tetapi nggak bisa tidur sama sekali ya kan. Tapi ya jangan di sofa terus nanti melengkung tulang belakangnya. Cari ranjang bisa kita beli semampu kita, tapi yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, mana lebih baik? Berkat rohani yaitu tidur atau ranjangnya? Mana lebih baik? Makan rema firman Tuhan atau makan rawon? Saya dapat firman Tuhan, saya bisa telat makan. Daripada saya makan terus tapi nggak punya firman. Berkat rohani itu lebih baik dari berkat jasmani. Mana lebih baik? Menjadi ahli warisnya janji-janji Tuhan atau menjadi ahli waris orang tua yang kaya? Kalau terpaksa pilih satu, jadilah ahli waris janji sebab Tuhan bisa membuat seseorang itu kaya di generasi pertama. Karena orang itu berhasil, apapun yang dilakukannya berhasil, Mazmur pasal pertama. Tapi kekayaan orang yang fasik pun bisa habis di anak cucunya. Satu malam di meja judi di Las Vegas bisa amblas. If you must choose berkat rohani atau berkat jasmani, choose spiritual blessings. Kalau kita hanya memilih berkat jasmani, kita nggak beda dengan animal atau dengan hewan. Ini yang membedakan anak Tuhan, membedakan manusia dengan binatang. Binatang itu hanyalah naluri. Dia itu berada di level everything jasmani. Kalau waktunya anjing kawin, coba lihat, majikan pun nggak dilihat. Kalau anjing makan, kalau anjing itu nggak punya kedewasaan, wah bahasa Kristen. Bahkan majikannya ambil makanannya pun bisa digigit sama dia, anjing yang menggigit tangan majikannya. Animal level binatang itu hanya sampai taraf apa yang dimakan, apa yang dirasa. Tapi anak-anak Tuhan beda. Ini yang membuat kita itu berbeda. Karena value nilai kita itu adalah kita menghargai berkat rohani di atas berkat jasmani. Amin. Bahkan seperti Lazarus si orang miskin itu kontras sekali dalam perumpamaan Yesus. Lazarus disebut bahagia padahal dia mati miskin. Tapi dia cinta Tuhan. Tapi si kaya itu yang akhirnya minta-minta ketika di neraka dalam perumpamaan Tuhan supaya Lazarus mencelupkan jari kecilnya, kelingkingnya untuk kasih dia air dari pangkuan Abraham di sorga. Lihat orang itu punya segalanya tapi dia masuk neraka. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia? Mau disembuhkan pun secara mujizat, cepat lambat juga akan mati ya kan? Orang itu tidak pernah berdamai dengan Allah dan memperoleh kasih karunia. Apa gunanya orang itu mengalami miracle? Siapa bilang orang mengalami mujizat fisik orang itu pasti bertobat? Enggak tentu. 9 orang kusta dari 10 tidak kembali. Enggak pernah layani Yesus. Tidak pernah menyembah Kristus. Tidak pernah. You'll be very surprised. Akan ada orang-orang tertentu masuk neraka sekalipun pernah disembuhkan Tuhan ginjalnya. Pernah disembuhkan Tuhan tumor dan kankernya. Tapi dia hidup tidak sebagai anak Tuhan setelahnya.
Berkat rohani itu lebih indah dari berkat jasmani, karena dia lebih kekal. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Dan berkat rohani dimulai dari hati yang berkata, terpujilah Allah dan Bapa kita Tuhan, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dari suatu hati yang menghormati Tuhan dan mengasihi Dia dengan segenap hati. Lanjutkan sedikit lagi lalu saya selesai. Ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Saya tidak akan selesaikan semua ayat-ayat yang kita baca tadi, karena Efesus begitu mendalam, tapi saya coba usahakan untuk selesaikan 2 ayat ini. Ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Berarti kan nggak salah. Nggak salahnya aku kalau aku jatuh dalam dosa kan. Allah memang sudah tahu aku kan jatuh dalam dosa. Ngapain kita nginjil ya kan? Kalau Allah sudah tahu siapa yang Dia pilih untuk diselamatkan. Ini pikiran yang toksik. Gini ya. Kalau memberi kemuliaan pada Tuhan, boleh berpikir begini. Misalkan, setelah saya diberkati, setelah saya dipakai Tuhan, atau saya mengalami keberhasilan, jangan kita GR dan berkata itu karena aku. Anda harus berkata seperti Paulus. Tuhan sudah tahu ini sebelum dunia dijadikan. Allah telah memilih aku untuk mengerjakan ini. Aku hanyalah hamba yang tidak berguna, yang melaksanakan tugas yang diemban. Tetapi kalau tanggung jawab, jangan lemparkan ke Tuhan. Lakukan tanggung jawabmu sendiri. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Saya coba untuk menjelaskan pikiran orang. Yang mana adalah keputusan manusia atau pilihan bebas kita. Yang mana adalah kedaulatan Allah. Misalkan ada burung pipit di tanganmu. Siapa yang ciptakan? Tuhan. Oke, burung pipit di tangan kita. Siapa yang punya kata terakhir pipit ini hidup atau mati? Tuhankah? Atau kita? Sebab kalau kita ginikan mati dia. Kalau kita ginikan mati. Tuhan pun tidak bisa menolongnya. Jadi mana? Siapa lebih berkuasa? Kehendak Allah yang memilih kita sebelum dunia dijadikan, yaitu kedaulatannya. Atau kita punya keputusan? Hayo, yang mana? Tetap Tuhan. Gak percaya? Bunuh tuh burung pipit. Nanti Tuhan akan tanya suatu hari, kenapa kau bunuh dia? Tuhan memberi kita hak bebas bukan? Tapi kita tidak menciptakan burung pipit itu sama sekali. Kalau kamu bunuh sesuatu demi untuk dimakan, tapi kalau kamu bunuh ini kan just for fun. Kita harus tanya, Tuhan suatu hari kan tanya sama kita segala sesuatu yang kita lakukan itu semua ditulis dalam kitab kehidupan. Saya beritahu, meskipun Tuhan menghendaki pipit itu hidup, kita bisa buat dia mati. Kecuali kalau Tuhan buat kita mati dulu, tiba-tiba stroke di tangan kita, lalu pipit itu pergi. Tapi kan kalau nggak terjadi, tetap kita berhak untuk menghidupkan atau mematikan burung pipit itu. Menghidupkan nggak bisa karena Tuhan yang menciptakan, tapi kita berhak untuk mematikan dia kan? Listen very carefully. Kedaulatan Tuhan itu tidak perlu di-clash-kan dengan pilihan kita. Makanya ayat ini menjelaskan dengan jelas. Coba kita lihat ayat ini sekali lagi. Sebab di dalam Dia, ayat 4, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kalau gitu ngapain saya cari jodoh ya kan? Kan Tuhan sudah sediakan. Ada pertanyaan lagi satu untuk anak-anak muda. Sebenarnya jodoh itu Tuhan sudah sediakan satu. Udahlah, jodoh gak akan lari kemana-mana, sampai kapanpun akan ketemu. Atau jodoh itu saya harus cari. Atau mungkinkah Tuhan izinkan saya punya 7 pilihan? Wah, luar biasa orang ini punya pilihan 7. Tinggal saya pilih yang mana dari 7 itu. Jadi yang mana yang betul? Jodoh itu satu. Seluruh dunia cuma satu, Adam dan Hawa itu. Dari miliaran orang cuma satu, atau jodoh itu ada pilihan, lalu saya bisa pilih bebas. Wah, sulit sekali. Yang gitu-gitu gak usah dipikirkan, jalani aja hidup, nanti akan ketemu. Saya beritahu ya, kalau yang gini, saya coba jelaskan kebingungan antara kedaulatan Allah dan pilihan manusia sebagai berikut ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan,
Write this down. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Aha, itu dia. Itu dia. Perkara jodoh itu satu atau ada pilihan manusia, nggak usah dipikirkan. Hidup kudus saja, nanti pilihanmu akan betul. Karena satu hal yang Tuhan telah pilih kita sebelum dunia dijadikan adalah supaya kita hidup kudus. Misalkan kalau sekarang saya ditawari pekerjaan, saya cukup beruntung, saya ada 3 tawaran. 3 pekerjaan ini, kan kita mesti tanya akhirnya, bukan hanya bayaran. Ada yang bayarannya lebih tinggi, tetapi harga yang dibayar lebih mahal. Anda harus pisah dengan keluarga, kerjanya di luar kota. Ada yang bayarannya lebih sedikit, ya oke lah, tetapi nggak memuaskan gitu. Anda S2, kok bayarannya cuma segitu, tapi itu satu-satunya yang menawarkan. Yang mana ya? Mau pilih yang ini salah, mau pilih yang itu salah, mau pilih mana? Mau pilih yang mana? Akhirnya orang Kristen pasti tanya gini, mana kehendakmu Tuhan? Alright, mana yang kedaulatan Tuhan? Tuhan pasti pilihkan satu, begini saja loh. Kalau Anda hidup kudus, pilih apapun juga, akan ada Yesus dalam keputusanmu. Asal bukan pilih sesuatu yang jelas-jelas dosa. Dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan untuk atau supaya kita kudus. Kita nggak usah urus apakah ini kedaulatan dan segitu dan itu, nggak usah menjadi pengamat, nggak usah jadi investigator, nggak usah menyelidiki segala perkara, itu urusan Roh Kudus. Tugas kita hanya hidup kudus. Kata kudus itu hidup takut akan Tuhan. Dari 2 pilihan ini duduk sama-sama istri dan suami, ya, keputusan bersama, lalu berdoa. Kalau Anda sudah hidup di relnya Tuhan tiap hari, sedia payung sebelum hujan. Janganlah orang itu baru hidup kudus kalau dia mau ngambil keputusan. Hiduplah kudus sebelum ada keputusan. Sebelum Anda diperhadapkan dengan pilihan. Hiduplah kudus ketika Anda diperhadapkan dengan pilihan. Jangan tanya, yang mana sebelum dunia dijadikan Tuhan pilih untuk saya. Just choose. Apa yang Anda sepakat, di situ ada Tuhan. Kalau memang Anda harus keluar kota kerjanya, akan ada kasih karunia, nggak lama lagi mungkin Anda akan dipindahkan tempat kerja ke kota kembali. Pasti ada kasih karunia Allah yang dirancang untuk Anda. Tapi kalau Anda dapat uang yang pas-pasan, tiba-tiba semuanya sehat, nggak ada medical bill. Nanti Tuhan akan cukupkan semua, bahkan investasi Anda pun akan diberkati. Aneh ya. Tiba-tiba nanti istrinya dibukakan keran baru, hobi-hobi bikin-bikin roti atau kue-kue, tiba-tiba laku keras online. Semua orang pesan, sampai Anda kelabaan. Tuhan itu ada cara. Kalau orang itu hidup kudus, itu aja. Tuhan memilih aku sebelum dunia dijadikan, supaya aku ini hidup kudus. Bukan supaya aku tahu semua keputusan itu mana yang 100% kehendak Allah. Pokoknya supaya aku hidup kudus, nanti Tuhan tuntun aku di lapangan, di dalam setiap keputusan. Dan jikalau aku mengambil keputusan yang kurang baik, kurang pas, misalkan ada keputusan yang lebih baik dan keputusan yang kurang baik, kalau sampai saya nggak sengaja ambil keputusan yang kurang baik, Tuhan pasti akan paskan. Tuhan kita tuh luar biasa. Kalau kelebihan Tuhan nggak ambil tipsnya, disisakan. Kalau kekurangan, setelah pergi, Tuhan tambahkan. Tuhan tambahkan. Tuhan kita baik. Terakhir dengan ini, saya lihat suatu hari di supermarket, waktu itu di Singapura. Ada satu orang bayar sesuatu kan, lalu habis itu dia uangnya nggak ada, aduh kurang sekian. Aduh, do you have 25 cents? Punya 25 sen nggak? Misalkan berapa sen ya? 20 sen. Ya, 20 sen. Aduh nggak ada, tapi kan cash register kan harus masuk pas. Nggak ada. I'm so sorry, I'm cashless, nggak ada lagi. Gimana? Itu kayaknya turis ya kan. It's okay sir, it's okay. Dia bilang. Lalu dari kantongnya sendiri itu kasirnya, masukkan, ting, masukkan ke dalam cash registernya. Baik hati sekali dia. Kan agak kurang kan? Kurang 20 sen kan? Dipaskan sama kasirnya. Jangankan 20 sen. Nyawamu pun dan nyawaku pun dibeli sama Tuhan kembali. Kalau saya punya keputusan, asal bukan keputusan dosa, dalam framework atau dalam batas-batas kekudusan itu, saya hidup kudus. Lalu nanti keputusan saya kurang pas. Harusnya saya ambil yang di luar kota, atau harusnya saya ambil yang dalam kota dengan bayaran yang pas. Tenanglah, waktu Anda jalani, Tuhan akan keluarkan dari kantongnya. Tuhan paskan semuanya buatmu. Tugasmu hanya hidup kudus. Untuk itu kita dipilih. Sisanya yang lain itu misteri. Jalani di lapangan, Tuhan buat paskan. Dan jikalau kelebihan, Tuhan akan ambil kembalinya.
itu adalah untuk hidupmu. Nikmati bersama dengan keluargamu. Don't you have a good God? Anda dan saya punya Allah yang baik. Amin. Yang merasa bahagia punya Allah yang baik, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Suatu hari mungkin kalau di sorga, saya akan tertawa. Kalau Tuhan buka semua kitab kehidupan kita diceritakan. Nanti ya, setiap orang kalau mati itu, Alkitab mengatakan semua kitab akan dibuka. Jadi kita itu tidak akan lagi terpatok waktu. Nanti akan diceritai setiap episode. Nanti kita itu akan nostalgia. Akan throwback, memory lane. Tuhan akan tunjukkan, kamu ingat, mungkin kan nanti ada penglihatan yang tiba-tiba semua orang bisa lihat, kamu lihat di episode ini di hidupmu, kamu membuat keputusan yang kurang pas. Tapi aku paskan. Thank you ya Tuhan, terima kasih Bapa. Mungkin Yesus tersenyum dan berkata, ada di situ dan berkata, terima kasih engkau menjadi juru selamatku, engkau sungguhan penebusku. Lalu nanti satu-satu ditunjukkan. Saya berkata, Tuhan, aduh Tuhan, bodohnya aku Tuhan, bodohnya aku. Engkau tuh selamatkan aku terus menerus dalam hidup ini. Makanya engkau lah penebus. Thank you ya Tuhan. Our God is beautiful. Ada satu hal yang tidak pernah muncul di mulut saya, bukan karena saya suci atau rohani, bukan. Tapi karena saya tahu, saya sudah kenal dia. Saya tidak bisa kecewa sama Tuhan. Mulut saya tidak bisa mengucapkan kecewa dan marah sama Tuhan. Tidak bisa. Never again. If you know him, kalau kita mengenal dia, tidak ada kata itu di mulut kita. Dialah pribadi yang paling suci dan paling berwibawa. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyediakan segala berkat kita di dalam sorga, di dalam Yesus Tuhan. Haleluya. Apa yang Anda butuhkan? Saya tidak bisa berikan. Tapi saya mau tantang Anda untuk beriman sama Tuhan. Coba pikirkan, setiap orang pasti punya keperluan. Anda butuh apa? Coba pikirkan. Anda struggle dengan apa hari ini? Coba pikirkan. It is finished, kata Yesus, sudah selesai. Sudah selesai. Bukan akan disediakan. Sudah disediakan. Bayangkan sorga itu penuh dengan spare part-nya. Udah gitu aja wis. Bayangkan aja. Karena itu firman Allah. Segala berkat rohani sudah disediakan Tuhan di sorga. Untuk orang percaya. Dan kita bisa memperolehnya. In Christ, dalam Kristus. Dalam iman. Itulah sebabnya saya suka baca Alkitab. Karena saya jadi ngerti pasal-pasalnya. Apa yang merupakan hak waris saya dalam Tuhan. Bukan hanya kewajiban dan perintah. Yes, Alkitab juga penuh dengan peringatan-peringatan Allah. Perintahnya, kita harus lakukan ini atau itu. Bukan supaya memperoleh keselamatan, supaya saya mengerjakan keselamatan itu. Betul. Tapi Alkitab penuh dengan janji Tuhan. Saya jadi ngerti nih haknya saya apa. Saya bisa berdiri atas dasar kebenaran dan berkata, I claim this humbly. Dengan humble Tuhan, dengan rendah hati. Namun dengan berani, dengan iman. I am a child of God. Aku anak Tuhan. Klaim itu di dalam nama Yesus. Jangan berjalan menunduk seperti ini, seperti orang yang kalah. You are a child of God. Anda adalah anak Tuhan. Anak itu berarti ahli waris. Hari ini apa yang menjadi keperluanmu, gereja Tuhan? Klaim itu dari Tuhan Yesus. Tuhan memberimu kemenangan.